Oke, halo Bapak Ibu. Jadi, em, pada video kali ini saya akan buat satu edukasi tentang trading barang bandar. Wah, bahasanya keren ya, trading barang bandar. Jadi di negara Wakanda bukan di Indonesia. Itu sekarang lagi marak, bukan lagi marak ya, tapi lagi banyak bermunculan dalam tanda kutip bandar-bandar mini. Baik itu retail yang duitnya besar atau orang yang lagi coba-coba jadi bandar atau merintis gitu kan. Nah, jadi biasanya bandar-bandar mini ini itu ngajakin trading bareng gitu kan. Ngajakin trading bareng. Nah, umumnya untuk sebuah proyek saham di negara Wakanda itu ada dua jenis biasanya. Jadi bandar itu nggak semua pakai modal sendiri, tapi biasanya ada dua jenis. Dia pertama itu cari investor, di mana investornya titip dana. Ini yang common, ini yang umum. Sama selanjutnya adalah trading bareng. Nah, trading bareng ini mungkin baru setahun ke belakang mulai rame lagi di negeri Wakanda itu. Jadi gimana maksudnya trading bareng, Pak Frans? Nah, trading bareng itu jadi teman-teman semua yang ikut, yang daftar itu dikumpulin di satu, contoh lah di satu ruko misalkan. Di satu ruko, dimanapun lah terserah rukonya. Pokoknya di satu ruko disediakan meja, mungkin disediakan komputer, teman-teman trading di sana. Barengan sama bandarnya gitu kan. Bandarnya nunjukin, nih, saya gerakin ini. Oh, bener ternyata. Seperti itu. Jadi, trading bareng. Nah, di sini kita akan bahas trading barengnya. Gitu kan, kita akan bahas trading barengnya. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah kenapa bandar mau trading bareng? Kayak nggak ada kerjaan lain gitu. Kenapa bandar nggak mau trading bareng? Jawabannya sederhana. Karena dia nggak punya bensin. Mereka nggak punya bensin. Itu kan, mereka nggak punya bensin. Oleh sebab itu, mereka butuh amunisi, mereka butuh bensin. Untuk mereka kerek saham, untuk ada buying power, itu semua butuh bensin. Untuk bisa maintain harga, itu semua butuh bensin. Nah, tadi seperti di awal, ada yang titip dana, ada juga yang trading bareng. Nah, bedanya kalau trading bareng biasanya dia eh, apa eh, bukan kekurangan orang ya, tapi mungkin nggak punya infrastrukturnya. Jadi mau nggak mau ya teman-teman retail deh yang rame. Makin banyak yang join, makin bagus, duitnya makin banyak gitu kan. Bensinnya makin besar gitu kan. Nah, positifnya dari trading barang ini, menurut saya cuma ada satu. Apa itu? Rasa aman. Perlu digarisbawahi, rasa aman. Jadi bukan aman, perasaan doang. Ngelihat, wah bener nih, hari pertama arah sama dia, hari pertama IPO sahamnya listing arah sama dia. Wah beneran bandarnya, saya aman sama dia nih. Merasa aman, udah itu tok selesai. Gitu kan? Itu tok selesai. Dan yang kedua, yang banyak dari saya lihat, beberapa orang saya lihat, itu tentang target harga. Oh Pak Frans, saya dijanjiin sahamnya akan multi-bagger. Dalam setahun ke depan sahamnya akan multi-bagger. Ya dari 150 katanya mau di ke 500, 600. Katanya bisa ke 1000 karena ada investor A, B, C, D mau masuk gitu kan. Jadi targetnya tinggi. Target si investor atau trader yang ikut trading bareng ini tinggi. Gitu kan. Target sesungguhnya berapa? Nggak tahu. Target sesungguhnya ya cuma bandar itu yang tahu. Gitu kan. Ingat teman-teman, di market itu bukan tempat bagi-bagi duit. Gitu kan. Kalau bandarnya bilang, saya sebenarnya mau bagi-bagi uang sama kalian, ya udah bagi-bagi uang aja. Ngapain ngajak trading gitu kan? Ngapain ngajak trading gitu kan? Karena apa? Karena di balik motivasi itu ada satu, dia butuh bensin. Sederhana, simpel itu. Dan kebanyakan dari yang saya kenal, yang saya
tahu ikutan trading room, kurang lebih jenis-jenis trading room, mereka itu selalu pertama over optimis dengan target multi bagger ini. Over optimis. Mereka buta. Pokoknya karena udah pernah ngelihat dia ngearahin saham sekali, wah, this is my angel. Inilah malaikat penyelamat saya gitu kan. Inilah malaikat penyelamat saya. Sampai merasa, wah, gue selalu dikasih kepercayaan nih untuk hakain barang, hakain barang walaupun pakai duit dia sendiri ya. Jual barang, beli barang gitu kan. Sampai merasa dirinya itu sangat berharga di mata bandarnya. Wah, ini anak kesayangan gue nih. Teman-teman retail nih kesayangan gue yang di trading room ini. Padahal kamu itu gak sepenting yang kamu pikir. Sorry to say. Bagi bandar yang utama adalah ngeluarin barang utama dia. Bukan buat kamu cuan. Itu bagi bandar yang utama gitu. Jadi gak usah kepikiran, gak usah kegeeran. Bandar butuh saya. Oh, asik nih. Oh, bandar suruh saya join lagi project ini. No. Kamu itu gak sepenting itu gitu. Jadi, apa ya? Ya itulah mulai sadar diri gitu. Mulai sadar diri. Tapi Pak, di setiap di project ini Pak, ini project saya baru 1 kali ikut Pak. Katanya ada capital garanti Pak. Artinya modal saya aman. Gitu kan, modal saya aman Pak. Modal saya aman, bahkan dikasih fix return. Misalkan segini persen. 10%, 8% per bulan gitu kan. Ya pertanyaan saya sederhana. Kalau modalnya dijamin, returnnya fix, kenapa nggak buat keluarga dia aja? Saya yakin kok Pak Bandar punya ibu, punya bapak, punya nenek, punya kakek, punya adik, punya kakak, punya tetangga, punya siapapun. Kalau modalnya terjamin, returnnya fix, kenapa nggak suruh mereka pinjam ke bank aja masing-masing? Ya kan? Pinjam ke bank aja masing-masing. Ya kalau gue bisa menjadi berkat buat keluarga gue sendiri, ngapain gue jadi berkat buat orang lain dulu gitu kan? Keluarga dulu yang paling penting kan? Atau sederhananya ya, gue dulu lah. Lebih baik buat saya pinjam uang ke bank, KTA bunga per bulan cuma 1%, saya bisa dapat fix di project ini 8%, masih 7%. Ngapain ngajak-ngajak orang lain, ngapain ngajak-ngajak investor retail gitu kan? Basic logic. Gitu kan? Basic logic. Itu pertama. Nah, di sini saya mau ceritain nih, gimana sih trading barangnya tuh gimana gitu. Trading barangnya gimana? Ini cuma ilustrasi ya teman-teman. Saya yakin di Indonesia harusnya nggak ada. Tapi di negeri Wakanda itu ada yang seperti ini. Nah, jadi market makernya atau bandarnya yang kita nggak tahu bandar beneran atau bandar bohongan itu mereka buat satu rules, buat satu aturan. Buat beberapa aturan, sorry. Aturannya adalah yang pertama, harus pakai broker rekanan. Anggaplah kode brokernya TTM, teman market maker gitu kan. Nah, yang kedua, nanti kalau untung, setiap bulannya bagi hasil keuntungannya 50%. Loh, kan kamu udah nebeng saya untung gratis gitu kan. Kamu gak susah analisa gitu kan. Jadi diajarin tutup mata sama bandar. Kamu gak usah repot-repot lihat broker summary. Kamu beli apa yang saya suruh, jual yang saya suruh, pokoknya dapat duit gitu kan. Bagi 50%. Jadi mata kita ditutup. Secara sadar gitu kan. Dan kita mau gitu kan. Dan yang ketiga, rulesnya, jual belinya harus sesuai perintah. Jadi kita nggak bisa, contoh saya itu paling senang makan kanan sama makan kiri. Kalau jualan dan beli. Ya, saya nggak bisa kalau ikut tim Bandar Wakanda ini mau goreng saham, saya nggak bisa. Kenapa? Ya karena saya harus ikut aturan mereka. Kalau jualan harus di over, jualan nggak boleh haki, kalau beli harus haka, harus ngeblas dan segala macam aturannya. Gitu kan. Jadi jual belinya harus sesuai perintah. Jadi nanti di trading room itu hanya ada 2 broker yang bermain. Yang pertama, broker TMM, teman market maker. Yang kedua adalah MM atau market maker. Gitu kan? Yang kedua MM
atau market maker atau brokernya market maker ini. Gitu kan. Nah, singkat cerita sahamnya naik terus. Disuruh trading sama market makernya. Oh, kamu jual beli. Pokoknya setiap kali keuntungan potong 50%. Nah, singkat cerita dia trading untung jadi 1,3 miliar. Anggaplah cut off-nya di akhir gitu kan. Cut off-nya di akhir, karena di akhir nih mungkin mau libur atau mungkin juga market makernya bilangnya oh ini tahap 1 misalkan. Itu kan gaya kerennya kan ini tahap 1. Ya udah tahap 1 bagi hasil ke bandar 50%. Untung 300 juta, bagi hasil 150 juta. Modalnya tinggal jadi 1,15 M atau 1,1 M. Seperti kan. Terus sahamnya ARB disuruh beli terus biasanya. Gitu kan. Disuruh beli terus. Dan yang tadi kita masuk cuma 1 M dari bawah, sekarang kita masuk 1,1 M. Mungkin kalau kita serakah, kita top up. Wah, kemarin dapat 30%, lumayan. Top up lagi jadi 2M, jadi 3M. Gitu kan. Akhirnya top up, tabungan, segala macam top up semua. Harganya tapi turun terus, tapi disuruh top up terus gitu kan. Disuruh top up terus, disuruh hakain terus gitu. Dan alasan klasiknya sederhana biasanya. Kalau ada offer, kita makan, teman-teman di trading room makan, beli, diisi lagi offernya. Diisi lagi offernya. Jawaban klasiknya, 1, bukan offer kita. Itu bukan offer kita kok. Lihat aja, broker AMM gak jualan. Justru broker AMM ikutan beli gitu kan. Nah, karena kita jual belinya karena perintah, kita nggak sadar. Kalau broker summary-nya seperti ini. Broker summary-nya ini seller, ini buyer. Wah, dibayar. Tuh, bener kan? Saya, Bandar Broker MM, trading bareng kamu nih. Kita beli kok 500.000 lot senilai 10 miliar. Kamu juga beli kan? 500.000 lot sama kita beli katanya. Oh, bener ya. Ternyata broker MM-nya juga beli gitu. Ya kan? Broker MM-nya juga beli. Dan ada retail 1, 2, 3 ya nyangkut lah ini. Retail nyangkut gitu kan. Tapi yang kita nggak sadar satu. Ada broker AX jualan 1 juta lot. Ada broker XX jualan 500.000 lot. Ini kan. Ya alasannya klasik. Bukan kita. Buktinya di trading room nggak ada kan. Nah, dengan ini total jualannya 40 miliar kurang lebih, anggaplah 40 miliar gitu ya. Sampai kita lupa. Karena kita terpaku sama, oh iya bener, broker MM ini beli terus nih bareng sama gue. Gue top up lagi, beli lagi gitu kan. Sampai kita lupa bahwa udah ada yang jualan sebesar 40 miliar. Siapa yang jualan 40 miliar? Ya market makernya, tapi barang utama yang di ruangan lain. Jadi jangan berpikir trading room itu ruangannya cuma satu ruangan doang gitu kan. Ada ruangan lain yang pegang barang utama, yang pegang keseluruhan supply gitu. Yang di sini yang trading barang retail ini itu barang-barang kecil doang. Barang utamanya di sini. Tapi kita nggak sadar. Gitu kan, karena kita terfokus sama, wah di trading roomnya MM-nya beli kok. Ikutan beli, ya beli. Tapi MM-nya mudah kok. Dia tinggal CL 3 miliar. Alasannya banyak. Kena margin. Mau muter dulu. Nanti CL buyback lagi dan segala macam. Sementara kita, teman-teman retail, jangan CL dulu. Nanti naik lagi. Gitu kan? Jangan CL dulu, nanti naik lagi. Dan ada retail ini gitu. Jadi di broker summary-nya baris investor retail, broker retail plus TMM plus MM. Jadi broker retailnya aneh nih. Kesannya MM-nya nyangkut, TMM-nya nyangkut. Teman market maker-nya nyangkut gitu kan. CL 3 miliar. Ya nggak apa-apa. Udah jualan 40 miliar, CL 3 miliar. Masih surplus 37 miliar.
Plus, jangan Bapak Ibu lupakan, ada rules yang bilang harus pakai broker rekanan. Kenapa harus pakai broker rekanan? Bukan supaya gampang ke tracking, bukan. Tapi supaya bandarnya dapat komisi juga. Gitu kan? Jadi bandarnya komisi dapat, dari trading Anda, dari trading Bapak Ibu, dari bagi hasil dapat. Mungkin CL 3 miliar ini ketutup dari komisi broker rekanan dan bagi hasil keuntungan 50% yang Bapak Ibu transfer. Atau yang Bapak Ibu kasih ke market makernya. Gitu kan. Nah kalau udah gini gimana? Ya biasanya, ya proyeknya gagal. Kita cut loss kok. Buktinya broker MM cut loss 3 miliar. Nanti kita ganti ya. Tapi gantinya bukan duit, sorry. Gantinya di next project. Jadi terikat Anda next project mau nggak mau ikutan lagi supaya modalnya balik. Gitu kan. Syukur-syukur modalnya balik gitu kan. Belum tentu juga. Gitu kan. Ya bandarnya ya udah untung. Ini sih cut loss di luar doang, dalamnya udah untung dari jualan 40 miliar, udah untung dari komisi broker rekanan, udah untung dari bagi hasil keuntungan. Gitu kan. Jadi Anda itu, Bapak Ibu itu yang ikutan trading room itu udah jadi tim enternya pakai duit sendiri gitu kan. Bagi hasil lagi. Bagi hasil lagi gitu kan. Uang-uang kita gitu kan. Kita yang tekan enter, dia yang dapat duit gitu kan. Ya kitanya rugi keseluruhan. Gitu kan. Kitanya mungkin rugi keseluruhan gitu kan. Tapi Pak, saya mau coba trading bareng bandar. Gitu kan. Kira-kira ada tipsnya nggak Pak? Ada. Tips kalau Anda mau trading bareng bandar di Wakanda. Satu, yang paling penting adalah minta data DPS dan nomininya. Dan minta update berkala. Ingat, di awal market makernya selalu bilang, kita tim. Ya udah, kalau kita tim kasih tunjuk dong barang keseluruhannya ada berapa. Ya kan? Kan lu yang pegang DPS, kok itu ada yang jualan 1 juta lot nggak tahu punya siapa, kan nggak mungkin, kan konyol. Punya DPS tapi giliran ditanya itu 1 juta lot punya siapa, nggak tahu kita. Loh, itu kan lucu gitu kan. Jadi kita jangan mau dibodoh-bodohi gitu kan. Dengan alasan bukan over kita. Bukan kita yang jualan. Gitu kan. Bukan kita yang jualan. Enggak mungkin lah. Kalau bukan dia, siapa lagi? Dia bisa kok cek DPS, tanya siapa yang jualan. Dia bukan. Kalau barang segede itu ya pasti dia. Gitu kan. Enggak mungkin bandar itu mau kerek saham. Bandar cuma punya 300.000 lot. Dia mau jualan 300.000 lot. Tapi ada orang yang punya 1 juta lot. Terus dia kerek. Bandarnya kerek dan membiarkan yang punya 1 juta lot itu TP. Kan konyol. Gitu kan. Kan konyol. Enggak mungkin gitu. Lalu selanjutnya adalah bagi hasil itu di akhir project. Jangan mau projectnya belum selesai, uang kita belum keluar semua disuruh transfer bagi hasil. Ngapain? Projectnya selesai dulu dong, baru bagi hasil. Gitu kan? Baru bagi hasil. Dan paling penting, jangan serakah. Anda sudah untung, bagi hasil ke bandar, Anda top up lagi. Gesek kartu kredit Pak, kartu kredit gesek tunai cuma 1,5%. Saya bisa dapat 30%. Gitu kan. Cicilan 12 bulan. Atau KTA Pak, KTA bunganya cuma 1, sekian persen per bulan. Bisa lah Pak, setahun project 3 bulan 30% gitu. Ketutup. Pinjol, apalagi bahaya gitu kan. Jadi jangan serakah. Jangan serakah. Dan yang paling penting adalah nggak usah berharap capital garanti. Ketika Bapak Ibu ikutan trading room, nggak usah berharap, bukan nggak usah berharap, tapi Bapak Ibu harus bersiap modal Bapak Ibu. Ya bukan hilang, tapi rugi gampangnya. Rugi. Kenapa seperti itu? Karena walaupun dari mulut bandarnya bilang, tenang modalnya kita garansi kok, kita jamin. Tidak ada ikatan apapun.
tidak ada ikatan apapun, tidak ada ikatan hukum apapun. Tapi Pak, kita tanda tangan materai, hitam di atas putih Pak, itu kan ada, apa namanya, ada kekuatan hukumnya Pak. Itu kan ada kekuatan hukumnya. Kita bisa tuntut dia kalau dia nggak memenuhi capital garanti yang dia janjikan. Bapak Ibu harus sadar. Yang Bapak Ibu lakukan dengan trading room itu sama saja memanipulasi harga saham, memanipulasi harga pasar, dan itu adalah tindakan ilegal. Gitu kan? Jadi kalau Bapak Ibu lapor polisi berbekal surat pernyataan bertanda tangan materai, itu sama aja kayak sesama maling yang lagi merampok bersama-sama, tiba-tiba satunya mengkhianati, satunya ngelaporin. Pak, saya kemarin maling sama ini di rumahnya ini. Dia ngianatin saya Pak, padahal udah perjanjian, nanti hasil malingnya bagi 2. Loh itu kan konyol. Gitu kan. Ini polisinya juga, ini maling gak salah nih. Gitu kan. Seperti itu. Jadi gak usah mengharapkan capital garanti kalau Bapak Ibu ikut trading room di negara Wakanda gitu kan. Gak usah. Karena nggak ada. Kalau ada pun mungkin beberapa. Beberapa yang saya tahu di Wakanda ada yang capital garanti, dia lakuin capital garanti, dia transfer kerugiannya. Ada. Tapi kebanyakan enggak. Gitu kan, tapi kebanyakan enggak. Dan ingat, prinsip satu hal. Nggak ada makan siang gratis. Nggak ada makan siang gratis. Di bursa itu nggak ada orang, wah saya mau bagi-bagi nih rezeki kalian, ayo kalian makan saham saya. Nggak ada kayak gitu. Kalau mau bagi-bagi rezeki, minta uangnya langsung lah, selesai. Kalau perlu bagi-bagi rezeki, dia trading sendiri, dapat duitnya bagi-bagi ke kita. Itu bagi-bagi rezeki namanya. Kalau Bapak Ibu suruh ngehaka, itu bukan bagi-bagi rezeki, tapi bagi-bagi tugas. Gitu kan. Bagi-bagi tugas. Syukur-syukur Bapak Ibu selamat gitu kan. Seperti itu. Kalau dari saya sederhana. Kalau dari saya nggak usah lah ikut trading room seperti itu. Saya pernah ngikut beberapa trading room di negeri Wakanda. Ya sama, ini yang saya bilang semua, bukan over kita dan segala macam. Modal 1M jadi 1 sekian M, terus tiba-tiba jadi greedy, itu semua pengalaman. Di negeri Wakanda gitu kan. Dengan alasan ini bukan over kita dan segala macam, itu semua dari pengalaman gitu kan. Dan dari semua pengalaman saya cuma menyarankan satu hal ke Bapak Ibu. Trading sendiri aja. My trading, my rules. Selesai. Nggak ada yang ngatur. Nggak boleh haki ya, nggak boleh haka ya. Nggak boleh jualannya harus pasang over ya. Kalau makan harus ngeblas ya, nggak boleh sekaligus makan semua ya. Nggak ada. Kita bebas trading dengan cara kita sendiri. Dan keuntungan 100% buat kita. Gitu kan. My trading, my rules. Saya hari ini jualan satu saham. Sebut saja sahamnya E gitu kan. Belakangnya T. Saya jualan satu saham. Saya jualan total hampir 30.000 lot. Saya langsung siram 4 papan dari 296 ke 290. Gitu kan. Saya siram jualan, selesai. Apa ada yang marahin saya gara-gara saya guyur? Nggak ada. Apakah hasil keuntungan saya jualan saham dengan cara saya guyur harus dibagi-bagi ke orang? Nggak ada. Gitu kan. Jadi ya trading sendiri aja gitu. My trading, my rules gitu. My trading, my rules gitu. Seperti itu. Gitu sih Bapak Ibu. Jadi ya itulah sharing tentang tentang fenomena trading bareng bandar gitu kan. Fenomena trading bareng bandar. Ya harusnya di Indonesia sih nggak ada, itu di negara Wakanda doang ada trading bareng bandar gitu kan. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Oke. Mungkin dari saya ini semoga bermanfaat dan ya sampai kita ketemu di video selanjutnya ya. Seperti itu gitu. Thank you semuanya. Thank you.